saya Nisha ternyata kami dari jurusan pemasaran digital akan mempresentasikan marketing yang kami develop dari UMKM Toro Studio. Oke, mulai di next ya nih. Oke, jadi saya akan memperkenalkan anggota-anggota saya, yaitu 1. Farid Asmika Izuran, 2. Hanifisya Masa, 3. saya sendiri, yaitu Nisha Ternyata, 4. ada Thomas Sendana Putra, 5. ada Nasra Fikri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu Toro Studio. Jadi, Lorong Music Studio adalah ruang kreatif yang dirancang untuk para musisi, vokalis, dan band yang mencari tempat latihan dan rekaman berkualitas. Tidak hanya itu, fasilitasnya lengkap, alat musik berkualitas tinggi, dan suasana studio yang nyaman. Toro Studio menghadirkan pengalaman musik yang profesional sekaligus menyenangkan. Selanjutnya ada jasa yang disediakan oleh Toro Studio. Pertama, yaitu layanan utama meliputi rekaman musik, mixing, dan mastering, produksi musik, komposisi dan aransemen, serta pengeditan audio. Kedua, yaitu Toro Studio juga menyediakan layanan tambahan seperti sound studio, jasa sound engineer, desain suara, pengembangan musik untuk film atau iklan, pembuatan jingle, dan pengeditan video musik. Jadi ini bisa dipakai oleh para event organizer yang sedang mencari engineer ataupun sound system provider. Selanjutnya, Toro Studio juga menawarkan layanan kreatif seperti pengembangan konsep musik, kolaborasi dengan musisi atau penyanyi, pengembangan lagu, pembuatan demo, dan produksi album. Mungkin boleh dilanjut oleh teman saya. Oke, yang pertama kita ada 3 empathy map dari teman-teman, tapi saya akan membacakan 2 saja empathy map di sini. Yang pertama ada Steven dari Bisnis Digital angkatan 23. Jadi beliau adalah mahasiswa yang hobi bermusik, khususnya keyboard. Jadi Steven ini biasanya suka tampil di Unpad atau di FEB. Jadi nomor 2-nya adalah ketika Steven ingin tampil, Steven harus mencari studio dulu untuk latihan dan alat yang bagus. Yang ketiga, apa yang Steven lihat? Steven melihat studio musik ini dari ulasan pengguna lain, juga karena promosi visual dari Instagram misalnya. Studio musik juga bisa lebih menarik ketika banyak menggunakan poster hiasan band, lighting, dan juga ruangan bagus. Yang Steven katakan adalah, studio bagus apa enggaknya adalah ketika alat dan pelayanannya bagus dan juga servisnya ramah. Yang Steven lakukan adalah, Steven saat berada di studio itu merekam, berlatih, dan juga bersantai. Steven juga cari studio musik karena langganan dari lama. Biasanya lebih enak dan juga lebih kena di hatinya. Yang Steven dengar apa? Steven ini tahu info-info ini dari teman, dari sosial media, dan juga dari guru musiknya. Terus figur penting yang mengaruhi Steven itu teman sosial media. Pesan yang sering Steven lihat itu adalah rekomendasi studio dan info seputar permusikan. Yang dirasakan dan dipikirkan adalah masalah nih yang sering Steven alami ketika alatnya ada yang rusak dan jalur yang padat. Terus yang bikin kecewa juga adalah kenaikan harga secara tiba-tiba, misalnya apalagi harganya naik jauh, lalu lokasi yang jauh. Yang Steven cari nih dari studio adalah alat yang bagus dan original, servis yang baik. Dan itu yang didapatkan di Lorong Music Studio. Steven juga ngerekomendasiin studio ke temen lah ketika mereka udah merasa nyaman dengan studio itu. Lalu ada Rihan Abizar nih. Jadi Rihan ini angkatan 2022 dari Pemasaran Digital. Beliau adalah seorang musisi dan juga produser musik. Beliau ini kalau latihan nyari studio musik dengan fasilitas terbaik lah. Terus mastiin studio juga mudah diakses, memiliki jalur fleksibel dan menyediakan alat berkualitas. Lalu yang Ihan lihat nih apa? Ulasan pengguna lain media sosial juga, studio musik yang bersih, yang enak, yang nyaman, servisnya baik, dan juga iklan fisik seperti banner atau brosur yang mempromosikan studio. Lalu yang dikatakan oleh Ihan adalah, ini studio bagus karena bersih. Kalau misalkan nyaman, kalau misalkan alatnya jelek nih dia bakal ngomong kayak begini gini gini, dan aksesnya sulit, jadi nggak worth it buat datang ke sana. Ini
karena lorong studio itu berada di lorong yang kecil. Lalu apa yang dilakukan Ihan? Ihan tuh melakukan kalau di studio tuh latihan, jamming, dan juga membandingkan studio juga nih antara studio lorong dan studio yang lain. Yang Ihan dengar tentang informasinya adalah ketika informasi ini datang dari media sosial dan rekomendasi teman. Terus Ihan juga dengar-dengar ulasan dari studio ini bagus apa enggaknya bisa jadi pertimbangan. Yang terakhir, pesan yang sering didengar nih, Ihan tuh sering ngeliat-ngeliat kayak denger-denger kayak rekomendasi studio terbaik, info tentang audio, sound, dan layanan penyewaan. Pain dan gainnya adalah masalah yang sering dialami adalah ketika jadwalnya penuh, studio tutup, alat favoritnya rusak. Terus kalau misalkan yang bikin kecewa, oke itu udah datang, alatnya suaranya jelek, dan juga akses lokasi yang sempit. Gain ini yang didapatkan eh, enaknya di lorong itu bisa nyewa sound buat kebutuhan acara. Ketika kita bikin acara-acara besar yang butuh sound system, kita bisa bilang ke lorong gitu teman-teman. Oke, next, bayar persona bisa dijelaskan oleh Nasir. Oke, terima kasih Hanif. Jadi di sini saya akan memaparkan persona dari lorong studio musik. Yang pertama ada Bayu si musisi perfeksionis, nama Bayu Permana, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen Protestan, dan lokasi Cisekaya Jatinangor. Dia pendidikan di D4 Digital Marketing, pekerjaan mahasiswa, pendapatan 2 juta per bulan, status menikah, belum menikah. Motivasi dia, ruangan yang nyaman dengan fasilitas lengkap. Lalu pengalaman bermusik yang menyenangkan tanpa gangguan teknis. Perilaku dan preferensi, mendapat info studio dari media sosial dan rekomendasi teman. Kemudian melihat ulasan pengguna lain sebelum memutuskan, tertarik pada studio yang juga menjual aksesoris musik. Lalu ada poin-poin. Yang pertama ada studio yang tutup mendadak atau akses lokasinya sulit, lalu alat favorit dalam maintenance dan suara alat yang buruk. Lalu keinginan si Bayu ini studio yang bersih, nyaman, dan menyediakan layanan tambahan seperti penyewaan sound dan lighting untuk acara. Lalu yang terakhir studio dengan reputasi baik, sering digunakan banyak orang dan menjadi langganan. Oke, boleh di next. Lalu ada yang kedua, Wira si pianis produktif, nama Wira Wibisena, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, lokasi Jalan KPN Jatinangor, pendidikan S1 bisnis digital, pekerjaan mahasiswa, pendapatan 2 juta per bulan, status menikah belum menikah. Motivasi Wira ini meningkatkan produktivitas latihan dengan hasil yang berkualitas, menggunakan alat musik original dan lighting studio yang menawan. Lalu perilaku dan preferensinya memilih studio berdasarkan ulasan pengguna di Google Maps dan rekomendasi teman. Tertarik pada studio dengan promosi visual menarik, atau foto atau video, dan nuansa studio yang mendukung produktivitas. Lalu ada poin-poinnya, alat musik yang rusak atau tidak terawat, studio yang tidak buka 24 jam dan jadwal padat, lalu kenaikan harga tiba-tiba tanpa pemberitahuan. Lalu keinginannya studio dengan alat berkualitas, ruangan nyaman, dan pelayanan ramah. Yang terakhir, studio yang sering digunakan oleh musisi profesional dan sudah dipercaya untuk rekaman. Oke, terima kasih. Boleh dilanjut oleh Thomas. Oke, untuk selanjutnya adalah konten kalender. Pada konten kalender kami sudah merencanakan untuk membuat 4 konten yang yang dimulai dari bulan November hingga Desember. Untuk yang pertama itu ada pada bulan November, pada tanggal 23 November. Kontennya merupakan konten Reels dengan brief. Udah tahu ada Hidden Music Studio di Jatinangor belum? Dan konten ini termasuk dalam konten promosional. Lalu yang kedua ada pada bulan November, tepatnya pada tanggal 27 November. Postingannya juga berupa bentuk Reels dengan brief 5 tips memaksimalkan waktu latihan di studio musik. Konten ini berbentuk edukasional. Yang ketiga itu ada pada tanggal 1 Desember dan juga berupa konten Reels dengan brief meme lucu tentang persiapan brand sebelum tampil, relevan dengan kehidupan musisi, Instagram Reels. Dan konten ini termasuk dalam konten entertainment. Lalu yang terakhir itu ada pada tanggal 7 Desember. Ini juga merupakan konten Reels dengan brief Q&A. Apa lagu pertama yang kalian cover di studio? Share di kolom komentar.
Konten ini pun berbentuk konversasional. Oke, boleh di next. Gimana Tom? Ya Tom. Apa yang ini aku share-screen aja? Boleh, boleh, boleh. Oke, aku share-screen dulu ya. Izin stop share screen dulu. Gimana Tom? Coba Tom. Oke. Boleh tolong dijelaskan oleh Faid? Oke. Jadi ini adalah contoh beberapa postingan kami yang kami post di Instagram UMKM yang kami bimbing. Yang pertama itu kami memposting mengenai perkenalan terhadap lorong music studio, yaitu tentang apa itu lorong music studio, lalu apa jasa yang mereka berikan, lalu juga kemana mereka harus mengkontak jika ingin menggunakan jasa lorong, lalu ada keterangan informasi jam bukanya jam berapa dan bukanya setiap hari apa aja dan sebagainya, lalu ada keterangan instrumen-instrumen atau alat apa saja yang tersedia di lorong musik Jatinangor dan lain sebagainya. Lalu juga kami memposting 2 konten reels yang mana boleh dilihatkan konten reelsnya. Jadi konten reels yang pertama itu mengenai tentang momen-momen lucu pada saat ngeband. Lalu juga ada cara atau lokasi dari lorong musik ini. Jadi teman-teman bisa lihat bagaimana caranya teman-teman menemukan lorong musik studio, lokasinya di mana, dan juga tampakan studio seperti apa dan keterangan jam bukanya, lalu juga ada harga harga sewanya berapa dan lain sebagainya. Nah, lalu bagaimana caranya teman-teman bisa mengiklankan konten yang teman-teman posting di Instagram? Jadi teman-teman bisa mengikuti langkah-langkah ini ya. Oke, jadi boleh Thomas yang share screen tadi itu ya. Buka Instagram Tom. Di Instagram. Ya langsung Tom. Di reelsnya. Diikutin Nah, instruksinya. untuk tahap pertama teman-teman harus menyelesaikan atau minimal menyelesaikan beberapa step dari Instagram bisnis. Nah, teman-teman harus mengubah Instagram teman-teman dari yang tadinya Instagram pribadi menjadi Instagram bisnis. Nah, jika teman-teman sudah mengubah tipe Instagram teman dari pribadi menjadi bisnis, teman-teman boleh mengikuti langkah-langkah yang dianjurkan untuk bisa teman-teman mengaktifkan iklan berbayar di Instagram. Nah, jika di sini Lorong Music Studio sudah menjadikan akunnya profesional atau akun bisnis, jadi Lorong Music Studio sudah bisa untuk mengaktifkan iklan berbayar dari Instagram. Nah, di sini saya akan mencontohkan bagaimana caranya mengiklankan konten teman-teman di Instagram. Jadi teman-teman bisa langsung saja ke konten yang teman-teman ingin iklankan. Kalau saya di sini contohkannya di Reels kita, yaitu di yang Reels. Nah, di Reels ini, lalu teman-teman bisa lihat itu di bawah kanan ada tulisan Push Reel. Nah, teman-teman bisa pencet di situ. Lalu jika sudah sampai di sini, nanti teman-teman dianjurkan untuk mengisi beberapa kriteria. Nah, untuk kriteria yang pertama itu teman-teman bisa menetapkan tujuan apa yang teman-teman ingin capai jika teman-teman mengiklankan konten ini, yaitu apakah tujuannya ingin mengunjungi profil teman-teman, ataukah mengunjungi website teman-teman, ataukah mengirim pesan ke teman-teman. Nah, itu teman-teman bisa menetapkan tujuan tersebut. Nah, di sini saya mencontohkan
goal dari iklan ini adalah mengunjungi profile. Boleh di next untuk ke tahap berikutnya. Nah, teman-teman bisa memilih siapa yang akan melihat iklan teman-teman. Teman-teman di sini bisa ada dua pilihan, yaitu ada saran audiens atau dalam arti orang yang preferensinya itu mirip-mirip di antara followers teman-teman. Namun saran saya jika followersnya masih belum banyak, maka teman-teman bisa menggunakan yang lebih spesifik, yaitu saya sudah buat di bawah dan sudah dinamai warga musik Jatinangor. Jadi saya akan memilih ini dan teman Thomas boleh dipencet yang bagian edit warna biru. Nah, di sini nanti teman-teman bisa atur sendiri. Namanya dikasih biar tersimpan, lalu lokasinya itu di mana, terus umurnya yang mau seperti apa, dan lain-lain gitu ya. Nah, ini saya sudah menetapkan target pasar yang saya ingin capai. Oke, boleh kembali ke yang tadi. Nah, sudah ditetapkan, lalu kita boleh lanjut lagi next. Di next. Nah, ini itu ya. Jadi teman-teman bisa melihat tadi targetnya itu seperti apa. Coba di next, Tom. Diklik yang warga musik Jatinangor. Maaf ya, tapi nggak bisa di next. Bentar. Coba. Ke yang tadi. 21 tahun. Oke, boleh diedit. Diedit dulu. Edit. Nah, itu di bagian bawah. Di atas 21 tahun. Ya. Oke. Itunya udah sesuai tadi belum, Tom? Yang warga musik Jatinangor belum tadi? Oke. Minimum age-nya. Minimum age. Itu di atas 21. Nah, sudah. Udah bisa kan? Ya, oke, udah bisa. Oke, next. Oke, udah bisa. Oke, next. Nah, di sini di bagian budget, jadi teman-teman diberi kesempatan buat bisa menentukan budget teman-teman. Ini pengen budgetnya itu berapa? Apakah pengen $1 atau $2 atau gimana? Ya, budgetnya menyesuaikan teman-teman. Jadi bisa teman-teman lihat budget yang ingin dipakai bisa seberapa. Lalu untuk durasinya, teman-teman bisa milih durasinya mau di berapa hari. Coba set durasi. Nah, sini teman bisa lihat ada durasi hari. Nah, jadi durasi ini adalah seberapa lama konten teman-teman itu di-push oleh Instagram. Semakin lama, semakin mahal tentunya. Nah, jadi teman-teman bisa memilih budgetnya seberapa, berapa hari, dan sebagainya. Jika sudah menentukan budget dan juga durasinya, teman-teman bisa next ke tahap selanjutnya, yaitu ke pembayaran. Coba boleh dilanjut ke selanjutnya, Tom. Di sini teman-teman bisa lihat total tagihan dari yang sudah teman-teman atur sebelumnya. Nah, nanti teman-teman bisa memilih metode pembayaran apa yang ingin teman-teman pakai, dan selanjutnya teman-teman bisa selesaikan pembayaran teman-teman, dan nanti otomatis Instagram akan mempush konten yang teman-teman akan iklankan seperti itu. Nah, ini pilihan pembayarannya cukup banyak dan cukup familiar di dunia Indonesia. Oke, mungkin seperti itu aja yang bisa saya contohkan bagaimana teman-teman menggunakan postingan di Instagram. Sekian. Oke, teman-teman. Sekian presentasi dari kita, presentasi UAS kali ini. Mohon maaf
apabila ada salah kata atau presentasinya kurang bagus, tapi it's all we can do. Kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Jika ingin mengkontak bisa ke nomor ini, adalah nomor admin atau nomor owner dari Lorong Musik Studio, atau langsung bisa ke Instagram. Dan juga thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih.